Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ralzan Fafareza dari kelas X3. Ingin menceritakan biografi B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Kalla atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh besar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia dan dikenal luas sebagai seorang ilmuwan sekaligus pemimpin yang visioner. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Terus ia wafat pada 11 September 2019 di Jakarta pada usia yang ke-83. Kehidupannya penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian untuk kemajuan bangsa dan negara. Terus B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya R.A. Tuti Marini. Terus kehidupan masa kecil Habibie cukup sederhana, namun penuh dengan nilai kedisiplinan. Sejak kecil, Habibie menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknik dan fisika. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku, terus sama mengotak-atik benda di sekitarnya. Terus setelah menyelesaikan pendidikannya di Parepare, kehidupan Habibie berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung saat ia masih berusia 14 tahun. Kematian sang ayah menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Terus ia pindah ke Bandung dan menempuh pendidikannya di Bandung. Ia melanjutkan pendidikan SMP dan SMA-nya di Bandung. Terus habis itu Habibie kuliah di ITB dengan Fakultas Teknik Mesin. Namun di ITB dia tidak lama, dia cuma beberapa bulan karena dia mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Jerman Barat, tepatnya di RWTH, yang merupakan salah satu universitas teknik terbaik di dunia. Di sana ia memilih jurusan teknik penerbangan. Terus Habibie harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya di luar negeri. Ia bekerja paruh waktu sambil terus belajar. Terus pada tahun 1960 ia berhasil meraih gelar diploma insinyur. Terus pada tahun 1965 ia berhasil meraih gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Terus selama di Jerman, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yaitu MBB, yang kemudian menjadi bagian dari Airbus. Ia menduduki posisi penting dan menjadi ahli di bidang desain konstruksi struktur pesawat. Terus
Habibie dikenal sebagai penemu Habibie Factor, suatu metode perhitungan yang kemudian diadopsi dalam industri penerbangan internasional. Terus Habibie dipanggil Pak Soeharto pada pertengahan 1970-an untuk kembali ke Indonesia untuk membantu mengembangkan teknologi industri nasional. Dan ia pun pulang ke tanah air. Waktu itu dia masih menjadi penasihat presiden bidang teknologi. Terus pada 1979 Habibie diangkat sebagai Menristek dan menjabat selama 20 tahun. Selama masa jabatan Habibie, mendirikan Badan Pengajian Penerapan Teknologi. Terus Habibie juga memimpin proyek-proyek industri strategis nasional. Salah satu karya terbesar yang ia rintis yaitu pesawat terbang N250. Terus pesawat ini menjadi simbol kebangkitan industri teknologi tinggi di Indonesia karena dikembangkan oleh tenaga ahli dalam negeri tanpa campur tangan asing. Habibie juga terlibat dalam pengembangan industri lain seperti kapal laut, kereta api, senjata, satelit, bahkan sampai nuklir. Dia percaya bahwa bangsa Indonesia harus mandiri secara teknologi agar bisa bersaing dengan negara lain dan tidak mengandalkan impor. Terus pada 1998 ia diangkat menjadi wakil presiden oleh Presiden Soeharto. Namun situasi politik dan ekonomi Indonesia saat itu sangat genting. Krisis moneter yang melanda Asia berdampak hebat terhadap Indonesia. Nilai rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi. Lalu pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari masa jabatannya yang telah berkuasa 32 tahun. Terus sesuai dengan konstitusi, Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia memimpin Indonesia di masa transisi yang sangat krusial. Dalam waktu yang singkat, ia harus memulihkan stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus memulai reformasi politik. Selama 17 bulan masa pemerintahannya, Habibie melakukan berbagai terobosan penting. Ia mencabut pembatasan terhadap kebebasan pers, membuka ruang demokrasi, memperbolehkan berdirinya banyak partai politik, dan menyelenggarakan pemilu multipartai pertama. Ia juga melahirkan undang-undang tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan masing-masing. Terus Habibie juga mengambil keputusan yang kontroversial, yaitu referendum kepada rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terus pada tahun 1999 Habibie tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden karena pertanggungjawabannya yang ditolak oleh MPR, terutama terkait dengan hasil referendum di Timor Timur.
Meskipun demikian, banyak pihak yang tetap menghormati langkah B.J. Habibie. Terus Habibie setelah itu menjadi penasihat saja, dan Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Di situ, Habibie merupakan simbol harapan bagi generasi muda Indonesia. Perjalanan hidupnya penuh perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi untuk negeri tercinta. Meskipun telah tiada, namanya dan semangatnya selalu ada dalam hati rakyat Indonesia. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan ilmu, iman, dan cinta kepada tanah air, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai.